Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Danatara segera terima dividen BBRI, Mandiri, dan BBNI. Akankah dibelikan saham? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa komentar dari subscriber Baca Saham yang terupdate. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai. Komentar pertama, anehnya retail di Indonesia saat saham di harga wajar-wajar saja malah takut. Tapi kalau harga mulai gak wajar malah semangat beli. Itulah permainan psikologi di pasar saham yang sangat nyata. Saat harga saham di angka Rp5.000, banyak yang beli karena dibilang sudah murah. Saat harga turun ke angka 4.500, banyak yang bilang sudah sangat murah dan terus dibeli. Saat harga saham turun lagi ke angka 4.000, mulai ada yang berpikir, apakah memang benar harganya murah atau salah ambil keputusan? Saat harganya turun lagi ke angka 3.500, sebagian mulai takut dan cut loss karena takut turun lebih dalam. Pertanyaannya, kenapa saat harga saham di angka 5.000 berani beli, tapi saat harga turun ke angka 3.500 malah cut loss? Itu merupakan permainan psikologi di pasar saham. Sehingga jika kamu ingin berada di pasar saham dalam jangka panjang, pastikan kamu bisa mengontrol psikologi dengan baik. Komentar berikutnya, cut loss kalau perlu saja. Inilah salah satu kelebihan di pasar saham, yaitu bisa dijual seperlunya atau sebagian. Jika kita punya saham dengan total dana katakanlah 100 juta dan sedang butuh dana 10 juta. Meski sahamnya sedang turun, kita tetap bisa jika hanya jual 10 juta saja dan tidak perlu jual semua sahamnya atau tidak perlu jual 100 jutanya. Tentu berbeda dengan investasi properti, misalnya rumah. Jika rumahnya harganya 1 miliar dan kita butuh dana 200 juta, apakah boleh hanya jual sebagian rumahnya dengan angka 200 juta saja? Tentu tidak kan? Rumah itu harus tetap dijual seharga 1 miliar meskipun hanya butuh dana 200 juta. Itu merupakan salah satu keuntungan dari investasi di pasar saham. Tapi di sisi yang sebaliknya, tentu saja investasi properti punya kelebihan lain. Jika properti, kita bisa tinggali rumah tersebut. Tapi saham, kita tidak bisa tinggali saham tersebut. Untuk itu, setiap instrumen investasi punya plus minusnya masing-masing. Tergantung kamu yang nyaman di instrumen yang mana. Komentar berikutnya, saham kualitas super semakin turun harganya ya seharusnya semakin dibeli. Koreksi pasar saham tidak datang setiap tahun. Memang tahun 2024 hingga April 2025 ini banyak saham besar yang harganya turun. Kalau kualitas sahamnya bagus, saat harga turun memang sebenarnya merupakan kesempatan bagus untuk dibeli. Masalahnya, saat harga turun biasanya banyak berita negatif dan fear di mana-mana. Hal itu yang membuat psikologi jadi terganggu. Dan apakah kamu sanggup untuk melakukan pembelian saat mendengar banyak berita negatif dan fear di mana-mana? Alhasil bukannya tambah beli, malah memutuskan untuk cut loss. Padahal sahamnya bagus. Silahkan kamu lihat siklus 5 tahunan yang pernah terjadi di tahun 2020 dan 2015 sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan analisa dan pengambilan keputusan. Komentar berikutnya, orang ini dibayarkah sama BRI? Inilah yang membuat Mimin serba salah. Kalau bahas hal positif tentang satu saham, dibilang pom-pom atau dibayar oleh emiten. Sebaliknya, kalau bahas hal negatif tentang saham itu, dibilangnya malah tebar fear. Jadinya mau dibahas yang bagaimana. Tentu saja Baca Saham tidak dibayar sama emiten apapun. Semua review yang dibahas di channel ini murni dari hasil analisa pribadi dan tidak ada kepentingan emiten satupun. Meski begitu, hasilnya bisa benar bisa juga salah. Jadi semuanya tetap disclaimer on. Setiap hasil analisa yang ditampilkan di video-video di channel Baca Saham ini merupakan analisa dari pribadi sendiri dan tidak ada kepentingan emiten di dalamnya. Mau saya bahas BRI, Mandiri, Adaro, ASII, Telkom, dan lain sebagainya. Tapi ingat, semuanya juga itu bisa benar, bisa juga salah. Dan selalu disclaimer on, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Komentar berikutnya, gue sudah cut loss kemarin demi mendapatkan peluang baru walaupun puluhan juta lossnya tetap ikhlas. Cut loss itu tidak selamanya salah dan buruk. Jika kamu cut loss saham dan rugi 30 juta tapi beli saham lain dan saham tersebut memberikan keuntungan 100 juta, tentu sudah tepat cut lossnya. Masalahnya, jika kamu cut loss saham dan rugi 30 juta, kemudian saham yang di cut loss itu ternyata tahun depan malah naik.
dan kamu kehilangan potensi profit 100 juta. Selain itu, saham yang lain yang kamu beli dari hasil uang cut loss itu ternyata rugi lagi, katakanlah 20 juta. Jadi ruginya double-double kan, sudah rugi cut loss pertama 30 juta, kehilangan potensi profit 100 juta, rugi lagi 20 juta untuk saham yang dibeli dari hasil cut loss itu. Jadi intinya, pastikan kalau cut loss yang kamu lakukan telah dipertimbangkan dengan matang-matang. Cut loss itu tidak selamanya salah dan buruk, dan cut loss juga tidak selamanya baik dan tepat. Semuanya memiliki pertimbangan dan probabilitasnya masing-masing. Komentar berikutnya, minggu depan mulai waktunya bayar dividen besar untuk saham-saham perbankan. Untuk naik turunnya harga saham memang tidak ada yang tahu pasti, apakah harga akan naik atau turun. Terkadang berharap naik, ternyata turun. Terkadang berharap turun, ternyata naik. Yang bisa ditahu secara pasti adalah sebentar lagi BRI, Mandiri, dan BNI akan membagikan dividen untuk pemegang saham yang berhak mendapatkannya. Kamu bisa lihat jadwal pastinya dari sumber resmi atau media sosial. Paling tidak sekitar tanggal 20-an April ini. Dividen tahun 2025 untuk BUMN memang akan menarik karena kita akan menantikan bagaimana dividen tersebut bisa dikelola oleh Danatara. Seperti yang sudah kamu tahu bahwa untuk dividen-dividen beberapa BUMN ini akan disetorkan dan dikelola oleh Danatara. Sehingga kedepannya kita tentu berharap hasil kelolaan tersebut bisa maksimal dan bisa memberikan dampak yang baik untuk pasar saham Indonesia dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Ini merupakan kondisi yang belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga untuk dividen di tahun 2025 ini, khususnya untuk BUMN seperti BRI, seperti Mandiri, dan BNI, merupakan hal yang menarik untuk kita lihat sepak terjangnya nanti seperti apa. Seperti bagaimana Danatara akan mengelola dividen-dividen BUMN tersebut. Semoga saja dengan hasil kelolaannya itu bisa berdampak positif kepada banyak aspek. Apakah Danatara akan menggunakan dividen untuk melakukan pembelian di pasar saham? Kita tunggu saja sepak terjangnya seperti apa. Tentu tidak ada yang tahu pasti terkait rencana Danatara ke depannya. Tapi kita hanya bisa mengupdate informasi yang ada di media sosial untuk melihat progres dari setiap keputusan yang dilakukan oleh Danatara terkait hasil kelolaan mereka. Entah itu masuk ke pasar saham atau entah itu masuk ke sektor real dan lain sebagainya, kita tunggu saja hasilnya seperti apa nantinya. Komentar berikutnya, mau coba Adaro dapat di angka 1790. Rencananya jual pas kumdet pas orang lagi FOMO. Apakah profitnya bisa mengalahkan dividen yield? Komen saja, nanti saya update. Cara ini sebenarnya cukup high risk tapi memiliki potensi yang juga high gain. Meski begitu, perlu dipertimbangkan juga bahwa Adaro memiliki segmen bisnis yang cukup berbeda ke depannya, karena ada pemisahan segmen dengan AADI. Artinya dividennya mungkin besar, tapi mungkin juga bisa kecil. Untuk pastinya kita harus menunggu hasil keputusan RUPS nanti. Jika dividen di tahun 2025 nanti besar, kemungkinan harga akan naik. Sehingga apabila kita sudah membeli dengan harga yang rendah, kemungkinan saja kita bisa memperoleh capital gain. Tapi ada potensi resikonya juga jika hal sebaliknya yang terjadi. Misalkan hasil dividen yang nanti akan diumumkan tidak sesuai dengan ekspektasi dan cukup kecil sehingga membuat harga sahamnya bukan naik tapi malah turun. Itu artinya cara ini bisa dikatakan sebagai potensi high risk tapi juga ada potensi high gain. Kita tunggu saja untuk hasil nantinya seperti apa. Komentar berikutnya, lebih cuan emas. Saat ini emas memang lagi jadi primadona karena harganya naik drastis dibandingkan instrumen keuangan lainnya. Jika mau beli emas silahkan, jika tidak mau beli juga silahkan. Semuanya tergantung selera masing-masing. Toh kalaupun beli saham misalnya perusahaannya bagus dan harganya turun, emas tetap dapat dividen juga. Ingat, keuntungan investasi di pasar saham tidak hanya selalu berbicara tentang capital gain, tapi juga bisa dari sisi dividen. Komentar berikutnya, book value BNGA hampir sama dengan BBCA, tapi di pasar harga BBCA itu 5 kali dari BNGA. Per BBCA juga 3 kali lebih tinggi dari BNGA. Sementara dividen yield BNGA bisa 2 kali dari BBCA. Orang waras pasti beli BNGA. Sekilas kita lihat tentang perbandingan dua emiten ini. BNGA di harga 1.815 saat video ini dibuat dan BCA di angka 8.500. Jika dibandingkan, book value BNGA adalah 2.107 dan book value BBCA adalah 2.130. Inilah yang menjadi alasan kenapa kakak ini mengatakan book value BNGA hampir sama dengan BBCA. Tapi di pasar harga saham BBCA itu 5 kali dari BNGA. Silahkan kamu hitung sendiri berapa kali lipat perbandingan antara 1.815 dan 8.500. Nah, meskipun begitu, memang secara PBV dan PER, BCA ini jauh lebih besar dari BNGA. Tapi di sisi yang lain, kamu juga harus lihat hal menarik lainnya, yaitu laba yang berhasil mereka capai.
Meskipun BNG ini memiliki PER yang rendah, PBV yang rendah, dan dividen yield yang tinggi, tapi labanya hanya 6,8 triliun di tahun 2024. Sebaliknya untuk BCA, memang PER dan PBV BCA lebih tinggi dari BNGA dan dividen yieldnya lebih rendah. Tapi laba yang dicapai adalah 54,8 triliun rupiah. Coba kamu bandingkan, untuk laba BNGA di angka 6,8 dan laba BBCA 54,8. Terjadi selisih berapa kali lipat. Mungkin hal itulah yang menyebabkan kenapa tidak apple to apple jika membandingkan antara PER PBV BNGA dan BBCA. Tentu saja orang akan menghargai lebih tinggi untuk saham BBCA karena mereka memiliki kemampuan menghasilkan laba yang lebih besar. Meski begitu, tetap kita harus membeli saham pada valuasi yang masuk akal. Entah itu BNGA, entah itu BBCA, tetap keduanya harus dibeli pada valuasi yang masuk akal atau bahkan mungkin bisa dibeli pada valuasi yang lebih rendah. Komentar berikutnya, target untuk dana pensiun beli saham Sido 10 juta lot, pasti bisa. Sebagai informasi, saat video ini dibuat, harga saham Sido di angka 550 dan dalam 5 tahun terakhir masih turun 6,78%. Sekilas kita lihat tentang historical laba Sido berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini. Memang jika dibandingkan, laba di tahun 2016 dengan angka 481 miliar dan di tahun 2024 labanya 1,1 triliun. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dalam jangka panjang. Tapi jika dibandingkan dalam 3 tahun terakhir, sebenarnya laba di tahun 2024 ini tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan laba di tahun 2021. Bahkan di tahun 2021 labanya 1,2, turun jadi 1,1, turun lagi menjadi 951 miliar. Barulah di tahun 2024 labanya kembali naik. Itu artinya untuk laba Sido dalam jangka panjang memang agak fluktuatif. Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan apabila memang berniat mengumpulkan dana pensiun dari saham ini. Untuk aspek dividen, memang saham Sido ini cenderung membagikan dividen dalam jangka panjang. Kamu bisa lihat untuk datanya pada tahun 2014 hingga tahun 2024, di mana biasanya mereka membagikan dividen 1-2 kali dalam 1 tahun. Meski begitu, kamu juga harus pertimbangkan dalam jangka panjangnya. Apakah labanya mampu bertumbuh dengan signifikan? Karena ingat, dividen itu diperoleh dari pencapaian labanya. Dan selain itu, pertimbangkan juga segmen bisnisnya. Apakah segmen bisnis industri jamu dan farmasi ini mampu berkembang dengan signifikan dalam jangka panjang? Ataukah ada hal lain yang harus kamu pertimbangkan juga? Komentar berikutnya, kalau invest cuma 3 jutaan ke bawah sebulan cukup satu saham saja, kecuali hanya untuk pamer status. Sebenarnya banyak tidaknya jumlah saham yang ada di portofolio itu tergantung oleh masing-masing pribadi. Angka 3 juta rupiah itu sebenarnya sudah cukup banyak untuk membeli beberapa saham. Nah, kamu bisa lihat untuk video yang pernah saya update dengan judul modal 8 juta bisa beli 12 saham besar. Untuk informasinya bisa kamu lihat pada tampilan berikut ini, di mana jika kita membeli 12 saham ini seperti BCA, BRI, Mandiri, dan lain sebagainya, per tanggal 29 Maret tahun 2025, berdasarkan harga sahamnya kita membutuhkan dana 8,2 juta. Itu artinya sebenarnya untuk uang 3 juta rupiah kita bisa membeli lebih dari satu saham. Tapi kembali lagi, semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Apakah kamu itu tipe yang konsentrasi portofolio atau diversifikasi portofolio? Semuanya punya plus minusnya masing-masing. Karena itu saya selalu mengingatkan tergantung kepada risk profile kamu masing-masing. Apakah kamu ingin diversifikasi dari sisi nama sahamnya, ataukah jika kamu konsentrasi, kamu diversifikasi dari sisi harga belinya. Semuanya tergantung kepada kenyamanan kamu masing-masing dan selalu pastikan bahwa kamu memiliki mitigasi resikonya. Saya hold ITMG 70 lot dari tahun 2023 dengan average 26.000. Sudah dapat 3 kali dividen. Semangat nabung saham. Nah, ini merupakan informasi yang bisa kamu lihat pada video sebelumnya. Saya sudah sempat bahas terkait dividen investing saham ITMG. Bisa kamu lihat di sini untuk rekapan dari dividen per share ITMG sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Tapi sebagai informasi, mohon cek lagi datanya karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Bisa kamu lihat di sini untuk growth dividen dari tahun ke tahun berdasarkan angka payment year-nya. ITMG ini menarik karena jika dibandingkan dengan harga beli yang angkanya cukup konservatif di angka Rp40.000 dengan angka total dividen per share yang diperoleh dari tahun 2015 hingga 2024 bisa dikatakan di sini sudah balik modal sekitar 79%.
Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan saham-saham lainnya, sehingga ITMG memang cukup menarik dari aspek dividen. Tapi poin intinya yang harus kamu lihat, apakah ke depannya ITMG tetap bisa konsisten seperti ini? Itulah hal yang penting yang harus kamu pertimbangkan di balik hanya melihat data di masa lalu. Karena ingat, saham yang bagus dulu belum tentu bagus sekarang, dan saham yang bagus sekarang belum tentu selalu bagus di masa depan. Nah, demikianlah beberapa pembahasan dari komentar yang ada di channel Baca Saham. Semoga menjawab dari setiap kebutuhan dan pertanyaan kamu. Tentu saja ini merupakan pendapat pribadi dan kamu bebas menentukan apakah kamu ingin mengikuti apa yang saya katakan atau tidak. Karena ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Selalu pertimbangkan potensi profit dan mitigasi risiko yang siap kamu hadapi. Karena kamu beli saham pakai uang kamu pribadi, bukan uang saya. Dan kamu akan memperoleh profit, kamu yang nikmati. Kamu rugi, kamu juga yang akan tanggung sendiri. Untuk itu, selalu pertimbangkan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Disclaimer selalu on. Sebagai informasi, saya juga sudah sempat menulis beberapa e-book yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Untuk informasi detailnya bisa lihat pada tampilan berikut ini. Entah itu berkaitan dengan psikologi saham, berkaitan dengan hidup dari saham, analisa laporan keuangan, metode nabung saham, maupun analisa fundamental. Silahkan kamu sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kamu masing-masing. Untuk info pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang ada di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.